Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri tanyamadin wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah dan salawat dan salam kita kepada Rasulullah SAW. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Di sini saya Manfaat Naomi 19.017.22 akan menjelaskan sedikit tentang ikhlas. Sebagian ulama mendefinisikan ikhlas adalah engkau yang tidak mencari seorang pun sebagai saksi atas amalmu selain Allah, dan tidak ada yang memberikan balasan atas amal tersebut selain Dia, Allah. Ikhlas adalah hakikat agama dan kunci dakwah para rasul. Maka Allah memberikan kesejahteraannya kepada mereka. Ibnul Qayyim rahimullah pernah berkata, dan orang yang merenungkan sumber syariat dan asalnya, niscaya dia pasti mengetahui keterikatan amal, anggota badan atau perbuatan lahiriah dengan amalan hati, di mana dia perbuatan lahiriah tidak akan memberikan manfaat apapun tanpa dibarengi dengan dengannya amalan hati. Dan amalan-amalan hati lebih diwajibkan atas seorang hamba daripada perbedaan amalan hati mereka masing-masing membedakan mereka berdua. Dan ubudiyah hati lebih agung, lebih banyak dan lebih lama dari ubudiyah yang bersifat lahiriah. Ubudiyah hati diwajibkan pada setiap waktu. Ikhlas adalah syarat bagi diterimanya sebuah amal ibadah, sebab sesungguhnya suatu amal ibadah yang tidak diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, agar amal tersebut sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya atau yang dijelaskan oleh Nabi dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi pernah bersabda, barang siapa yang pernah membuat perkara-perkara baru di dalam agama kita ini, maka dia tertolak. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan keikhlasan karena Allah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung dari niatnya. Setiap orang yang mendapatkan balasan seperti apa yang diniatkannya, maka barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan menuju kepada Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau wanita yang akan dinikahinya, maka dia akan mendapatkan balasan seperti apa yang diniatkannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, Qul innama ana basyarun mislukum yuha illayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadi rabbih ahada.
yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dengan beribadat kepada Tuhannya. Dan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, seorang lelaki yang berperang untuk mendapatkan harta rampasan, seorang lelaki yang berperang untuk agar dikenang, dan seorang lelaki yang berperang agar mendapatkan sebuah prestis di tengah masyarakat, siapakah yang berperang di jalan Allah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berperang dalam rangka menegakkan kalimat Allah, maka itulah yang berperang di jalan Allah. Dari Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa seseorang lelaki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata, bagaimana pendapatmu tentang orang yang berperang dalam rangka mendapatkan pahala atau disebut dikenang, apakah yang didapatkannya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian bersabda, sungguhnya Allah menerima dari suatu amal kecuali amal yang didasarkan ikhlas dan mengharap Allah. Al-Fudail bin Iyad berkata, meninggalkan suatu amal karena takut terhadap pandangan orang, maka itu adalah riya. Dan beramal karena orang adalah syirik, dan ikhlas adalah membersihkan diri dari kedua unsur ini. Di dalam sebuah riwayat darinya, dan ikhlas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan kepada Sahal al-Tasturi, apakah yang paling berat dihadapi oleh dirimu? Dia berkata, tidak ada suatu apapun yang paling susah aku obati yang lebih berat dari selain niatku, sebab dia selalu berubah pada diriku. Salah seorang pernah berkata, apabila seorang ikhlas, maka akan terputuslah darinya sikap was-was yang berkepanjangan dan riya. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurangnya mohon maaf dan mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Subhanallah, akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.